Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra Ramadhani dengan NIM 1106625119119 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, aku Mustika Yerinisa dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi dengan NIM 111-562-5050. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang dinamika kesehatan mental pada mahasiswa, meliputi burnout dan demotivasi dalam menghadapi tekanan akademik di era modern. Kehidupan akademik mahasiswa di era modern telah bergeser menjadi arena kompetisi yang sangat melelahkan akibat adanya budaya produktivitas atau hustle culture dan paparan konstan keberhasilan orang lain di media sosial seperti LinkedIn atau Instagram. Kondisi ini diperparah oleh fenomena information overload karena mahasiswa terikat hampir 24 jam penuh dengan gawai untuk berbagai keperluan tanpa batas waktu istirahat yang jelas. Ketika beban kognitif dan tekanan sosial ini melampaui kapasitas mereka, mahasiswa jatuh ke dalam kondisi akademik burnout dan demotivasi total yang bermanifestasi pada kelelahan fisik, kecemasan, hingga pikiran mendadak kosong. Ironisnya, mereka kerap terjebak dalam lingkaran setan penundaan tugas dan doom scrolling yang justru memicu rasa bersalah yang mendalam. Sementara di sisi lain, masih ada kesenjangan persepsi di antara lingkungan kampus, di mana gejala lelah mental ini seringkali salah dinilai oleh pengajar sebagai bentuk kemalasan atau kurangnya disiplin. Pada kesempatan kali ini, kami akan bertanya langsung pada narasumber yang sangat berkaitan dengan topik kali. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Zara dari Prodi Bimbingan dan Konseling dan saat ini saya sedang bersama. Saya Bagus Cilanikmi, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Terkait kondisi mahasiswa sekarang ya, kita masuk ke dalam era generasi Z ya, Gen Z ya zaman sekarang. Kalau saya nyebutnya itu generasi strawberry gitu, strawberry generation. Mereka itu punya suatu banyak manfaat gitu. Strawberry itu buah yang merah, dia itu manfaatnya banyak. Tapi masalahnya itu agak sedikit disenggol dikit tuh ada pecah-pecah gitu ya. Lembek gitu. Beberapa seperti itu. Tapi mereka punya manfaat luar biasa gitu kalau mereka menemukan potensi atau hal yang pas dengan mereka. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang mudah sekali untuk terbawa perkembangan kondisi-kondisi sekarang. Nah, ditambah lagi mungkin ya kalau bahas terkait prokes gitu atau penundaan pekerjaan, sama-sama kita ketahui, kita melihat gitu ya. Tugas satu muncul, besok tiba-tiba muncul kembali, besok lagi tiba-tiba beranak pinak gitu tambah banyak, akibatnya tertunda bukan tersebut. Ditambah lagi saat kita ada ajakan mungkin dari orang main, mungkin sosial media zaman sekarang kan mudah banget, zaman dulu kan susah tuh. Kalau kita mau ketemu orang, kalau nggak kirim surat kita datengin rumahnya, kotak-kotak misalnya namanya Zara main yuk gitu, terus langsung keluar gitu. Tapi sekarang kan via chat, assalamualaikum atau zaman sekarang ping ping pepe gitu ya, dateng habis itu ajak main gitu kan, langsung jawab iya, posisi lagi kerjain tugas, HP bunyi sedikit aja yang terjadi apa, tugas tersingkirkan, akibatnya tertunda. Nah, tugas tertunda yang terjadi apa? Kepikiran. Kalau kepikiran 1-2 nggak masalah, tugasnya banyak, lama kelamaan apa jadi? Burnout gitu kan ya, karena banyak tugas yang masuk. Kalau burnout berarti namanya udah masuk ke stres berlebihan. Kalau orang stres berarti harus diobati, bawa ke rumah sakit dong. Nah, akibatnya berarti kalau menunda tugas sama dengan sakit. Nah, biar nggak sakit maka jangan nunda tugas, harusnya begitu. Cuman zaman sekarang, nah itulah namanya kita memahami terkait bagaimana kita manajemen waktu, memahami tentang prokrastinasi itu apa, bagaimana cara menghindari hal tersebut. Salah satunya dengan bersifat asertif. Apa itu asertif? Kita bisa mengontrol diri, bagaimana kita bisa mengatur tentang keinginan orang lain, apa yang paling penting, mana yang paling hal yang harus dikerjakan dulu. Seperti itu pandangan saya terkait kondisi modern ya, perpindahan akademik burnout. Balik lagi sih ke bagaimana kita bisa memahami terkait pentingnya manajemen diri dan waktu. Kalau kita bahas terkait psikologis ya, itu kan balik lagi tergantung diri dia sendiri gitu. Setiap orang itu memilih unik gitu, memilih perbedaan gitu. Nah,
Kalau gambaran saya terkait tadi kenapa dia bisa demo, itu balik lagi sih. Semakin banyak tugas yang muncul yang ditunda itu, bukannya semakin kita pengen mengerjakan. Yang terjadi apa? Masih ada tugas. Menunda aja. Tuh menunda, tapi ada yang paling penting. Dihindari. Takut. Akhirnya, wah takut nih deadline tugasnya nggak selesai. Akhirnya bagaimana? Akhirnya pasrah gitu. Jadilah namanya besok harusnya masuk kelas karena tugas belum selesai, belum memilih nggak masuk kelas karena mungkin ada rasa-rasa malu, tidak pede, yang lain selesai kita belum. Terus untuk demotivasinya sendiri yang muncul karena hal tersebut, pergeserannya. Jadi bagaimana cara, kalau menurut saya pandangan saya ini pertanyaannya ini ya, faktor-faktornya ya. Yang pertama ya bisa saya bilang tadi salah satunya karena penundaan pekerjaan. Yang tadi ngobrol sama teman Zahra, Iris ya itu karena terlalu banyak scrolling ya zaman sekarang media sosial, jadi mengakibatkan dia melihat orang-orang sudah pada duluan lah dibanding dia, tertinggal, akhirnya dia merasa tertinggal itu. Ya rasa-rasa itulah yang sering timbul dalam diri kita saat orang lain duluan, kita belum, muncullah hal-hal yang merasa kita ini ngerasa lemah gitu atau gagal gitu ya. Nah itu bisa mengakibatkan demotivasi. Tapi buat saya demotivasi itu nggak sekedar munculkan hal tersebut teman-teman. Ini yang perlu teman sadari ya. Motivasi itu nggak datang cuma-cuma gitu loh. Dan jangan selalu sering nyalain, don't blame motivasi. Jangan salahin motivasi gitu loh. Motivasi nggak salah apa-apa kok. Yang jadi masalah bagaimana kita untuk apa ya, mengambil keputusan kasarnya gitu. Mungkin sesekali kalian pernah lihat video-video yang di luar sana tentang motivasi. Mungkin Elon Musk mengatakan apa, apalagi Mas Zuckerberg gitu yang penemu Facebook. Kamu harus ini, belum tentu mereka ngomong tersebut gitu loh. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengiman diri kita untuk mencapai target yang kita inginkan. Ya, caranya adalah ya mulai aja dulu. Salah benar urusan nanti. Kalau gambaran saya memang kadang terlihat sederhananya begini sih. Kadang nemuin orang datang lah untuk belajar sama orang yang datang untuk hanya bahasa bukan memenuhi kewajiban ya, agar terhindar dari masalah sebenarnya. Kalau memenuhi kewajiban itu diselesaikan dengan benar gitu. Tapi kalau nggak mau disalahin, kamu bisa dalam artian kamu ngerjain tugas, panik tuh pasti. Iya enggak. Tuh, jadi bukan memenuhi kewajiban. Kalau ada yang datang, saya datang tuh cuma memenuhi kewajiban, bukan kata saya. Itu hanya menghindari agar tidak disalahkan, teman-teman. Nah, jadi terlihat gitu bagaimana dia nanti di kelas, aktifkah dia, dinamika dalam sosialnya bagaimana dia nanti mengerjakan hasil tugas, kemudian mungkin sekilas dari mimik muka. Kalau kita bahas terkait ada yang semangat, dia mukanya semangat, tapi ada yang mukanya lesu apa, mungkin bisa jadi satu indikator ya. Tapi indikator yang paling penting adalah hasil terakhir yang mereka dapatkan setelah keluar dari kelas tersebut. Nah, jadi semua itu buat saya yang paling penting bukan hasil terakhir, tapi prosesnya. Karena hasil itu bonus teman-teman. Iya. Sebenarnya luas banget masalahnya itu apa yang terjadi. Kita harus tahu dulu. Mungkin kalau kita melihat dia punya banyak masalah pada masa lalunya, akibatnya pas perjalanan dia mendapatkan suatu masalah, banyak tugas, akhirnya dia prokes itu kan nggak dikerjakan. Ini bisa kita menggunakan SBC ya, Solution Focus Behavioral Brief ya gitu. Jadi solusi berfokus pada masalah gitu loh. Jadi bukan hanya terkait ngomongin tentang masalahnya semua, tapi disolusikan. Masalah itu harus diselesaikan, dihadapi, bukan ditinggalkan teman-teman. Kayak seperti tugas, kalau ada tugas ya dikerjakan, bukan ditinggalkan. Nah itu salah satu pendekatannya. Mungkin salah satu tekniknya itu bisa kursi kosong gitu, di situ kan ya kayak ngomong sendiri apa yang kamu inginkan kalau SBNC. Tapi bisa juga dengan teknik WDEP ya gitu, want, doing gitu, keinginanmu apa sih gitu loh, kemudian kamu lakukan apa, hasilnya apa, evaluasinya apa, gampangnya seperti itu singkatnya. Tapi konseling itu panjang, tidak hanya satu pendekatan atau satu teori bisa menyelesaikan masalah, bisa lebih dari satu gitu. Yang pertama saya pikir perlunya wadah gitu ya. Salah satunya ini organisasi-organisasi yang menggunakan
pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar kayak pemahaman terkait apa sih burnout akademik atau stres akademik itu, mereka harus paham dulu gitu. Ya, sebelum cara mengatasi suatu hal kita tahu dulu apa sih arti dari itu. Nah, agar nanti pas penanganannya mereka tahu makna dan bagaimana solusi terbaik untuk menangani masalah tersebut. Kedua, salah satunya mengajak mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kampus gitu. Dengan apa? Lomba-lomba, dengan apa juga mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang ada, olahraga bersama, mungkin juga dibuat ruang diskusi bersama. Iya. Menanggapi era yang baru ini, kemudian secara psikologis ya, mahasiswa tuh punya kemampuan sebenarnya. Yang jadi masalah adalah siapa teman sekarang tuh dan juga target mereka. Kalau mereka menemukan teman yang sesuai, kadang ya masalah-masalah yang ada itu bisa dilalui dengan teman. Tapi kalau temannya juga ujungnya ngajak main terus atau nggak sesuai, ya kadang jadi masalah juga, tertarik tuh dengan kondisi era sekarang. Dan juga era-era kalau dalam pengerjaan ya sebenarnya ada era digital yang apa-apa mudah dengan asisten intelligence atau disebut Mbak AI ya. Mbak AI itu ya itulah, kalau pakai Mbak AI itu buat kita tuh apa ya, merasa lebih cepat gitu loh apa-apa ya, tapi akan menghindari pembelajaran. Makanya perlu pembatasan penggunaan AI itu. Nah, cara menanganinya ya salah satunya ya kita harus identifikasi yang pasti. Apa sih masalah yang dihadapi? Apakah memang masalahnya sudah jelas? Nah, kalau masalah sudah jelas, baru kita bisa menemukan solusi. Kalau belum jelas ya kita tidak bisa langsung menangani seperti itu. Maka salah satu hal pertama adalah melakukan identifikasi lebih dahulu, teman-teman. Tahapnya begitu. Sebenarnya fenomena ini fenomena yang sering kita lihat ya sebenarnya. Karena yang saya bilang tadi sebenarnya udah terjadi di awal. Kalau mahasiswa tuh memiliki potensi yang tinggi. Dia tuh punya banyak sekali peluang juga yang ada di sekitar. Hanya saja gampang sekali terpengaruh hal-hal yang memang terkadang tidak sesuai dengan apa yang dia targetkan, teman-teman gitu. Nah, untuk masalah balik lagi ke kalau pandangan saya tentang kondisi, psikologi dan lain-lain itu memang cukup berpengaruh. Tapi persentase besar adalah bagaimana dia punya keinginan gitu ya atau strategi untuk menangani tersebut. Yang maka tadi balik lagi ke yang pertanyaan sebelumnya. Ini salah satu bentuk kampus untuk menyiapkan salah satu kegiatan-kegiatan yang bisa menerima tersebut. Untuk konselor sendiri yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa itu mau berkonsultasi. Maka dari itu UNJ membuka layanan PLBK dan datang ke sana deh untuk menyelesaikannya masalahnya. Ya, karir itu yang sama-sama kita ketahui ya, atau kita luruskan, karir itu bukan saat kita bekerja saja, tapi dari kita hidup ya awal sampai kita berproses menyiapkan karir sampai kita lulus. Setelah lulus, sebelum lulus itu namanya praokupasi gitu. Teman-teman nanti sekolah belajar, teman-teman masuk ke praokupasi nih, belajar. Nah, dia menyiapkan persiapan karir. Setelah itu ada okupasinya, tahap okupasi. Teman-teman nanti saat itu sudah bekerja. Bagaimana teman-teman di tempat kerja, bagaimana teman-teman menyiapkan untuk jenjang kerja, jenjang karir. Setelah bekerja ada namanya pos okupasi. Pensiun. Nah, itu juga perlu teman-teman harus dipahami. Nanti pensiun ngapain aja sih berkarirnya, mungkin berkebun, nyapin apa, itu kan ada masa-masa itu menghadapi masa setelah bekerja. Itulah berkarir teman-teman. Paskanya, kemudian juga teman-teman ibarat kita kalau saya nanti mengatur pada eksplorasi karir. Nah, problemnya mahasiswa sekarang sudah burn out sama banyak sekali yang terlena dengan temennya gitu loh. Main, slow living, santai, udah urusan nanti lah gitu. Nyatanya tiba-tiba mendekati lulus, panik tuh. Terjadi apa? Burnout. Burnout. Nah, ini yang kadang jadi minimnya mahasiswa sekarang, terlalu slow living, dianggap udah lihat nanti, nyatanya pas udah selesai yang terjadi pada burnout. Cara menghindari adalah lakukan sekarang, lakukan dulu. Di list kegiatannya, kalau teman-teman sudah melakukan hal tersebut, insya Allah kesananya nyantai. Sama seperti tugas, kalau tugasnya ditunda, yang ada burnout. Tapi kalau tugasnya dikerjakan, jadilah santai. Nama aku Fatima Insanur Aziza dari Prodi
Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta. Halo, nama aku Ayla Rifaqratul Ain. Kalian semua bisa panggil aku Ayla. Aku dari Universitas Subang, Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Thalia Intania Nurhalimah. Aku saat ini berkuliah di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dengan jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Perkenalkan, aku Azahra Nurhaliza. Aku dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Pernah saat pertama kali masuk kuliah dan dapat tugas yang banyak dengan deadline yang mepet. Itu jadi benar-benar gak mau nyentuh tugas sama sekali. Seperti itu. Pernah banget sih kalau itu. Mungkin sekarang juga aku lagi di posisi itu. Karena mendekati UAS, banyak banget tugas besar sebelum UAS. Menurutku sih hampir setiap mahasiswa pasti pernah ya ngalamin fase ini, termasuk aku. Ada di momen dimana energi tuh kayaknya benar-benar habis deh, sampai kadang gak mau nyentuh tugas sama sekali gitu. Kalau untuk merasa burnout itu jelas udah pasti banyak ya dialamin sama orang, apalagi aku ini ikut organisasi ya, yang dimana fokusku jadi kebagi-bagi antara organisasi dan akademik. Jadi memang agak sedikit burnout, cuman cukup handle. Kalau yang aku rasain, kalau misalkan udah mulai lelah, capek berpikir, itu aku tuh biasanya jadi gampang nangis tanpa ada alasan. Jadi kalau misalkan aku udah tiba-tiba sering nangis tanpa alasan, itu aku udah mulai paham, oh aku harus istirahat gitu. Harus istirahat dari semua kegiatan. Biasanya sih aku kalau misalnya udah bener burnout banget tuh, kalau lagi nugas nih ya, kepala aku tuh pusing banget, sakit, gak tau, kayak mau dipaksain terus lanjutin tugas itu gak bisa, kayak aduh sakit kepala aku, gak bisa, ya aku berhenti. Biasanya sih alarm awal aku tuh muncul di pikiran sama fisik. Pikiran tuh biasanya kayaknya rasanya kayak blank, terus kadang sulit fokus juga. Nah, terus susah juga buat diajak kerjasama. Kalau secara fisik sih badan juga kadang jauh lebih cepat capek gitu. Padahal di hari itu tuh nggak ngelakuin hal ataupun aktivitas yang berat sama sekali. Kalau apa yang aku rasain sendiri itu sebenarnya jadi kurang fokus sih, jujur. Itu udah alarm pertama aku kalau misalkan ngalamin burnout. Jadi ketika orang berbicara sesuatu, itu tuh aku udah mulai nggak bisa mikir. Jadi itu udah merupakan alarm buat aku ketika burnout dan aku harus melakukan sesuatu di mana aku bisa sadar kembali gitu. Aku bisa merileks pikiran aku dengan melakukan hal lain. Jadi nggak hanya berfokus dengan tugas-tugas yang memang bikin burnout. Pertama dari faktor harapan dari keluarga, lalu yang kedua itu dari rasa insecure aku kalau misalkan melihat pencapaian dari teman-teman aku kayak gitu. Biasanya sih dari penjelasan dosennya ya, misalnya penjelasannya tuh kurang aku mengerti. Jadi aku tuh maksain banget untuk mengerti. Terus sama deadline tugasnya itu. Kadang tuh si materinya belum aku mengerti nih. Kayak, aduh deadline-nya bentar lagi. Aku tuh maksain banget nyari-nyari materi, nyari-nyari cara jalan keluarnya di internet kayak gitu. Tapi aku malah jadi sakit kepala. Biasanya sih dari tumpukan tugas ya. Kadang kan tugas tuh gak ada henti-hentinya ya. Terus gak ada jeda waktu juga buat pikiran kita tuh istirahat. Nah, selain itu juga beban ekspektasi orang tua sih. Karena kadang beban ekspektasi orang tua tuh bikin proses selama menjalani kuliah tuh jauh lebih berat gitu. Mungkin kalau dari aku untuk akademik sendiri kenapa bisa bikin burnout itu karena terus menumpuk ya tugas, terus diselingi dengan aktivitas-aktivitas lain. Terus belum lagi di mana kalau misalkan kita nih nggak sadar gitu loh kalau misalkan sebenarnya tubuh kita ini, pikiran kita ini butuh istirahat gitu dari tugas-tugas yang menumpuk dan organisasi-organisasi yang memang terus bermunculan. Jadi menurut aku kuncinya ada di gimana cara kita nge-handle waktu tersebut. Menurut aku ini cukup berandil besar karena otak kita tuh jadi lebih
bekerja lebih ekstra dan waktu untuk istirahatnya itu jadi lebih sedikit kayak gitu. Menurut aku tergantung ya, karena ada beberapa mata kuliah yang menurut aku perlu informasi lebih kayak di internet gitu. Kayak di mata kuliah studi perancangan dasar tuh kayak interior, ukuran kayak gitu kan banyak banget ya. Jadi aku tuh bingung, kadang harus milih ukuran berapa, kadang harus pakai model yang mana. Itu pun bisa aja bikin aku pusing sampai burnout gitu. Tapi nggak di semua mata kuliah atau situasi tuh bisa mempengaruhi aku sih. Menurut aku sih sangat ikut andil ya, karena waktu kita tuh banyak banget kan masuk informasi, terus yang dicerna tuh pasti banyak, dan itu bikin otak kita dipaksa terus-terusan kerja. Nah, ini juga yang buat kayak mental kita tuh cepet capek gitu, terus berdampak buruk juga kadang ke kondisi fisik. Jujur, eh apa ya, terlalu banyak informasi itu emang bener-bener bikin burnout. Aku ada satu momen di mana memang lagi scroll-scroll kebetulan dan memang topik terpanas tuh lagi itu. Jadi memang terlalu banyak informasi itu ikut andil ya. Karena memang aku juga ngerasain hal itu gitu. Kalau aku udah mulai ngerasa burnout, itu aku biasanya main game. Tapi kalau misalkan main game juga bikin ngerasa, aduh pusing gitu. Aku lebih memilih untuk tidur sih. Biasanya aku kalau udah stuck banget gitu, aku pasti ngeregangin badan di kasur atau di lantai gitu. Habis itu dengerin musik, buka media sosial kayak TikTok or IG. Kadang aku ngelakuin hobi sih, kayak nyanyi or ngapain aja deh yang bikin aku seneng gitu. Biasanya cara paling andal tuh aku digital detox sih. Jadi berhenti main sosmed itu buat sementara waktu gitu. Terus ngelakuin hobi yang aku suka itu tuh bikin energi kita tuh bisa balik lagi gitu. Jujur, sebenarnya aku bukan yang neko-neko gitu. Kalau misalkan memang aku merasa alarmku yang sebelumnya aku sebutkan itu memang udah ada, itu cara aku ngerelaksin pikiran aku itu cukup dengan tidur sih sebenarnya, lari. Nah, terus tadi kan terkait overload information itu juga berpengaruh ya. Nah, mungkin menghindarin overload information itu. Jadi berusaha untuk jauh sementara dari sosmed gitu. Jadi kita fokus-fokus ke yang lain yang dimana pikiran-pikiran kita tuh juga relax begitu. Cukup berantakan menurut aku karena dari pola tidur udah berantakan karena sering begadang sehingga kesehatan aku jadi menurun. Terus juga hubungan aku ke orang terdekat aku jadi agak memburuk karena aku menarik diri agar bisa menahan rasa emosi aku kayak gitu. Menurut aku pengaruh paling kerasanya itu ke emosi sih. Kadang aku kalau misalnya udah burnout banget, emosi aku tuh kadang tiba-tiba meluap-meluap kayak tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih kayak gitu. Kayak di saat aku udah nge-stuck banget nih ngerjain tugas, aku suka tiba-tiba ngambek kayak, "Ah, aku pengen marah," aku teriak-teriak tiba-tiba nggak jelas gitu. Terus aku tiba-tiba ketiduran nih, pas bangunnya tuh aku merasa kayak marah banget sama diri sendiri kayak, "Kok bisa aku sampai ketiduran padahal aku lagi nugas," gitu. Aduh, kayak nyalahin banget diri sendiri deh gitu. Gitu. Mungkin kalau hubungan sama orang terdekat sih nggak terlalu berpengaruh ya, tapi yang paling kerasa tuh pola tidur sih. Pola tidur tuh kadang kan jadi berantakan ya karena kita ngerjain tugas. Terus akibatnya setiap pagi tuh kadang aku ngerasa nggak fit, terus lemes, terus lebih terus-terusan suka ngantuk gitu. Apalagi waktu aktivitas gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi bukan tipe yang melibatkan hal tersebut dengan yang lain sih. Jadi memang diri aku tuh berusaha untuk dilatih sebagai profesional. Kalau misalkan memang aku merasa uh, ada kejadian hal tersebut seperti burnout begitu, itu aku berusaha untuk tetap bisa memilah begitu, memilah emosi sih lebih tepatnya. Jadi aku nggak melibatkan semuanya
terkena dengan burnout aku gitu. Kalau aku jujur belum pernah coba cari ke fasilitas kampus, tapi setahu aku kampus udah mulai aware sama kondisi ini karena dilihat dari layanan PLPBK dan juga ada organisasi yang namanya KBKR kayak gitu. Menurut aku nggak semua dosen tuh mengerti kondisi kayak gini ya. Karena mungkin ya menurut mereka itu cuma kewajiban kita aja yang sebagai mahasiswa tuh ngerjain tugas, melakukan perkuliahan seperti biasa. Cuma kan mereka juga pas kuliah mungkin ya, jadi ngerti. Beberapa dosen tuh ngerti mungkin kalau tugasnya tuh pasti berat. Gitu sih. Aku nggak pernah sih minta tolong atau ngomong ke pihak kampus atau dosen gitu kalau wah aku sampai ngerasain burnout gara-gara tugas atau apa. Kalau menurut aku sih kayak sebagian besar dosen sama pihak kampus tuh kayak masih kurang peka gitu buat memahami kondisi kesehatan mental kita, mahasiswanya. Kalau sejauh ini sih aku tuh belum pernah coba ya buat cari bantuan ke fasilitas konseling di kampus karena merasa kurang familiar, terus juga kurang tersosialisasi gitu. Jadi, wadah buat menampung itu tuh kayaknya masih belum ada kalau di kampus tuh. Ah, kalau menurut aku ya, dosen sendiri tuh mungkin jarang ya nanyain langsung gitu terkait dengan kondisi kita bagaimana. Mungkin sebenarnya kesadaran dari kita sendiri aja sih ketika kita memang membutuhkan seseorang seperti dosen contohnya dari pihak kampus untuk uh, apa ya mengetahui tentang kabar kita. Menurut aku dari kita sendiri yang memang harus memiliki kesadaran untuk memang melapor gitu loh ke dosen. Jadi nggak perlu harus dosen yang menghubungi kita dulu. Tapi memang sih menurut aku juga dosen itu harus memang juga sadar terhadap hal-hal seperti ini. Lalu untuk cari bantuan ke fasilitas kampus sebenarnya memang kampus itu sudah menyediakan terkait fasilitas hal-hal seperti ini. Tapi aku sendiri, aku pribadi itu belum pernah menggunakannya karena memang itu kembali lagi aku berusaha untuk profesional, jadi aku nggak melibatkan pihak kampus untuk memanage emosiku begitu. Jadi aku belum pernah ya menggunakan. Kalaupun memang suatu saat aku membutuhkan, pasti aku akan langsung hubungi dari pihak kampus tersebut. Harapan aku dosen bisa lebih mengerti bahwa mahasiswa juga punya kehidupan lain di luar dari kehidupan kampus, sehingga mahasiswa juga mempunyai masalah-masalah lain selain dari masalah dari tugas-tugas yang ada di kampus. Jadi aku harap dosen dan kampus bisa lebih fleksibel dalam memberikan tugas dan juga perkuliahan. Mungkin diwajarin pun nggak sepenuhnya benar sih kalau soal burnout gitu. Karena balik lagi ke mahasiswanya kalau soal burnout. Mungkin sangat membantu, menurut aku yang mungkin membantu banget ke mahasiswa itu di cara penyampaian dosen terkait materinya. Kayak ada kalau misalnya si materi tersebut dijelaskan sampai mudah dipahami oleh mahasiswanya, menurut aku itu bakal bisa mengurangi burnout para mahasiswa di kalangan ini saat ini gitu. Karena kalau menurut aku kebanyakan mahasiswa burnout tuh selain karena dirinya sendiri ya, pemahaman materinya juga sih yang bisa mempengaruhinya gitu. Karena kalau misalnya mahasiswa itu belum terlalu ngerti, kadang dia dibawa mumet ngerjain tugasnya atau ngapainnya gitu dibawa mumet. Ih, males banget, gak bisa. Oh, belum ngerti. Kenapa sih dosennya ngerjain apa? Ngapa sih dosennya ngajarinnya kayak gini? Kan aku jadi bingung. Gitu sih kayaknya. Mempermudah saya mudah dipahami kayaknya. Yang pastinya dan paling penting ya, mohon buat mempertimbangkan beban tugas yang dikasih. Jadi kita tuh punya banyak jeda gitu buat bernapas, banyak jeda juga buat eh, berpikir gitu. Jadi tugas yang dikasih tuh nanti akan dikerjakan dengan baik jadinya, nggak cuma asal-asalan aja. Itu sih.
mungkin kedepannya semoga dosen itu juga lebih memperhatikan tentang kondisi mahasiswanya, bagaimana di akademik, terus memperhatikan bagaimana sebenarnya udah ada DPA sih ya, yang dimana mereka memperhatikan nilai kita. Jadi mungkin harapan aku dosen aja sih lebih memperhatikan kondisi-kondisi mahasiswanya. Cukup sekian untuk video kita kali ini. Burnout bukanlah tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa tubuh dan pikiranmu membutuhkan perhatian. Tidak apa-apa berjalan lebih lambat selama kamu tetap bergerak menuju tujuanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.